Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Modern kelas 3B yang beranggotakan Muhammad Mansur, Dea Afitri Nurul Aini, saya sendiri Lina Wahidatul Hidayah, dan juga M. Iqbal Azwarti. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori pertukaran perilaku dari George Humans. Saya akan menjelaskan materi mengenai biografi dan gagasan pemikiran Humans. George Humans merupakan seorang ahli sosiologi dan merupakan warga Boston. Dia merupakan mahasiswa di Harvard dan berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 1932. Pada tahun yang sama, dia menghadiri kuliah dari L.J. Henderson dan mendapatkan materi mengenai teori-teori dari Vilfredo Pareto. Pada tahun 1950, Humans berhasil mengembangkan teori pertukaran di bidang sosiologi yang sumber utamanya adalah teori behaviorisme dari B.F. Skinner, seorang ahli psikologi. Di dalam teorinya, Humans mengatakan bahwa perilaku dan interaksi individu merupakan jantung sosiologi. Jika para sosiolog terfokus kepada struktur dan lembaga sosial, maka dia lebih terfokus kepada pola-pola penguatan seperti ganjaran dan juga kerugian. Humans beranggapan bahwa jika tindakan yang dilakukan manusia akan mendapat penghargaan, maka mereka akan terus melakukannya. Namun, jika tindakannya akan merugikan atau bahkan mendapat hukuman, maka dia akan berhenti. Begitupun dengan interaksi di antara individu yang melibatkan pertukaran dan penghargaan. Dalam mengembangkan teorinya, Humans juga menerapkan beberapa proposisi seperti proposisi stimulus, proposisi sukses, proposisi kejenuhan kerugian, proposisi persetujuan agresi, proposisi rasionalitas, dan juga proposisi nilai. Yang ketiga yaitu perkembangan dari Durkheim ke reduksionisme psikologis. Pada mulanya perkembangan yang terjadi ini berasal dari berpisahnya Humans dengan fungsionalisme struktural dan mulai menegaskan arti penting psikologis dalam suatu fenomena sosial. Dalam prosesnya, Humans melakukan usahanya dengan menentang teori sarjana sosiologi klasik yaitu Emil Durkheim yang mengatakan bahwa fakta-fakta sosiologis itu tidak bisa dijelaskan oleh psikologis. Karena itu, sosiologi tidak dapat diredusir dalam sublapangan psikologi. Humans memulai teorinya dengan tidak langsung menjamah ke ilmu psikologi, namun ke ilmu ekonomi. Jadi, teori pertukaran Humans itu menganggap bahwa orang terlibat untuk melakukan sesuatu atau seseorang yang berperilaku bertujuan agar memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Agar memperoleh imbalan yang disebutkan dalam teori pertukaran Humans itu serupa dengan prinsip dasar transaksi ekonomi sederhana. Itulah mengapa alasannya Humans itu memilih untuk menjamah ke ilmu ekonomi daripada psikologi terlebih dahulu. Dalam ekonomi dapat digambarkan suatu hubungan pertukaran, dan dalam sosiologi dapat menunjukkan struktur sosial di mana pertukaran itu terjadi. Itu berhubungannya. Namun yang memegang kunci penjelasannya itu ada di dalam psikologi. Ada 5 proposisi berhubungan yang berkaitan yang berasal dari psikologi Skinnerian yang mana menurut Humans dapat menjelaskan proses pertukaran perilaku. Ada 5 proposisi ya. Yang pertama, proposisi sukses. Jika seseorang berhasil memperoleh imbalan atau malah dapat menghindari suatu hukuman, maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Yang kedua, proposisi stimulus. Stimulus bisa dikatakan suatu dorongan atau motivasi. Jika di masa lalu terjadi suatu stimulus khusus atau perangkat stimuli, merupakan peristiwa di mana seseorang mendapatkan imbalan, maka makin mirip stimuli atau dorongan di masa sekarang dan masa lalu, maka akan semakin mungkin seseorang mengulangi tindakan serupa atau yang mirip. Yang ketiga, proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka seseorang akan semakin senang melakukan hal itu. Yang keempat, proposisi Deprevy.
deprivasi. Yang dinyatakan Homan sebagai penjelasan adalah kejenuhan dengan mendapat ganjaran tertentu. Jadi ada rasa jenuh untuk mendapatkan suatu ganjaran yang sudah pernah didapatkan sebelumnya. Jadi semakin seseorang mendapat ganjaran atau imbalan tertentu di masa yang telah berlalu, maka semakin kurang bernilai baginya peningkatan setiap bagian ganjaran tertentu. Jadi semakin meningkat imbalan yang didapatkan, maka itu akan kurang, malah lebih kurang bernilai untuk dia. Yang terakhir, proposisi restu agresi. Jika tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran atau malah menerima hukuman yang tidak diinginkannya, ia akan marah dan cenderung bertindak agresif, dan hasilnya akan menjadi lebih bernilai. Hal itu terjadi apabila tindakan itu malah memperoleh ganjaran atau imbalan dan bahkan lebih dari yang dia harapkan. Lalu dia akan merasa senang, sehingga kemungkinan melakukan tindakan yang disenanginya itu, dan itu dianggap malah lebih bernilai baginya. Proposisi tersebut saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi harus dipertimbangkan. Jadi kelima proposisi itu saling terkait satu sama lain. Tidak adanya satu proposisi itu tidak akan bisa menjelaskan secara keseluruhan suatu perilaku dari seseorang. Bagi Homans, perilaku sosial yang paling institusional dan non-institusional dapat dijelaskan melalui penerapan dan penyempurnaan kelima proposisi psikologis tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yakni tentang teori pertukaran dan isu kekuasaan. Yang pertama ada teori pertukaran. Dalam contoh sederhana pertukaran sosial, kita dapat menganggap bahwa dalam suatu hubungan selalu bersifat simetris atau seimbang. Misalnya, apabila seseorang berbelanja, maka barang yang dibeli tersebut harus sesuai dengan nominal uang yang bernilai sama. Dalam hubungan sosial lain juga bersifat simetris. Misalnya, dalam persahabatan di antara orang yang secara sosial sama, atau dalam tenaga kerja dalam pertukaran hanya untuk memperoleh upah. Kemudian, akan tetapi dalam dunia nyata, hubungan tersebut jelas tidak semua bersifat simetris. Para ahli sosiologi sangat menyadari jika sistem stratifikasi itu berdasarkan kekuasaan dan juga wewenang. Homans menjelaskan asal mula kekuasaan dan wewenang kaitannya dengan prinsip kepentingan minimum, yaitu orang yang memiliki kepentingan yang paling sedikit untuk kelangsungan situasi adalah yang paling bisa menentukan kondisi sosial tersebut. Prinsip ini menghasilkan kekuasaan di tangan salah satu pihak. Homans mengatakan begini, sebab dalam pertukaran seseorang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberi orang lain ganjaran ketimbang yang mampu memberikan orang itu kepadanya. Oke, kita dapat menganalogikannya seperti ini. Dalam hubungan pacaran, itu dapat dipakai sebagai ilustrasi prinsip kepentingan minimum, bahwa dalam berpacaran yang lebih banyak berbicara mengenai ketentuan yang mengatur hubungan tersebut adalah mereka yang kurang peduli akan kelangsungan hubungan itu. Misalnya nih, ada gadis yang berwajah sederhana. Dia berpacaran dengan seorang bintang sepak bola. Nah, dia akan begitu tunduk dan patuh. Akan tetapi, tidak berlaku bagi seorang ratu cantiknya di kampus. Mungkin akan merasa muak dengan hal itu.
Sebagai seorang bintang sepak bola, dia sangat berkuasa dalam hubungan tersebut, yaitu misalnya menentukan kapan kencannya dan kegiatan mereka bersama. Dan bahkan dia mulai menentukan apa yang harus dilakukan gadis itu dengan waktu pribadinya. Dari situ sudah terlihat bintang sepak bola itu sudah memperoleh posisi kekuasaan, dan terlihat jelas bahwa hubungan tersebut tidaklah seimbang karena dikuasai oleh salah satu pihak. Dalam organisasi formal pun, hubungan yang tidak seimbang juga dapat berlangsung melalui kekuasaan, di mana yang salah satu memaksa. Di perbudakan Amerika misalnya, dapat dilihat sebagai kekuasaan memaksa yang dilakukan tuan terhadap budaknya. Dalam pertukaran itu, ada makanan, pakaian, perumahan disediakan untuk memperoleh pelayanan. Tetapi, pertukaran yang demikian tidak seimbang dengan pelayanan yang diberikan. Homans percaya bahwa hubungan antar manusia sebenarnya terdapat kecenderungan ke arah penyamaan kekuasaan. Di dalam masyarakat juga hal ini dapat ditunjukkan oleh sistem stratifikasi yang membuat perjenjangan anggota kelompok. Perjenjangan itu dengan berdasarkan atas pendapatan dan pekerjaan. Seseorang yang memiliki status tinggi akan lebih banyak mendapatkan tempat. Sebenarnya berbagai hubungan serta perjenjangan dalam masyarakat harus sesuai dengan apa yang disebut Human sebagai distribusi keadilan. Ketika sedang berinteraksi, orang mengharapkan ganjaran mereka harus seimbang dengan biayanya. Apabila ganjaran tersebut tidak sesuai dengan distribusi keadilan itu, maka kita akan berada dalam situasi tidak adilan atau ketimpangan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam pemahaman saya masih terbatas sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap teori pertukaran perilaku dari George Homans. Nah, teori pertukaran Homans ini dipengaruhi dari karya B.F. Skinner. Nah, dalam hal ini Homans mengkritik sebuah penjelasan pada level makro terhadap perilaku manusia seperti halnya Durkheim, Talcott Parsons, dan Strauss. Ia mengganti dengan penjelasan perilaku sosial dalam dasar psikologis, yaitu perilaku atau behaviorisme ya. Jadi Homans ini meyakini bahwa menggunakan prinsip psikologis behaviorisme ini mampu untuk menjelaskan mengenai banyak perilaku, bukan hanya perilaku individu, namun juga perubahan sosial dan struktur sosialnya. Di sini ada 5 rancangan usulan dari Homans yang berorientasi terhadap perilaku individu dan dikritik oleh para sosiolog yang menganut paradigma fakta sosial. Nah, yang dinilai mengabaikan struktur skala besar dan oleh sosiolog penganut paradigma definisi sosial dinilai mengabaikan proses mental antara penganut paradigma fakta sosial dan orientasi sosial perilaku, seperti itu. Nah, Parsons ini keberatan pada 2 poin teori pertukaran dari George Homans ini. Yang pertama, itu ada penjelasan Homans dikritik oleh Parsons karena Homans ini melebur perbedaan antara perilaku manusia dan hewan atau binatang. Di mana Homans ini menarik sebuah analogi pertukaran sosial itu. Parsons beranggapan bahwasanya prinsip yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia secara kualitatif itu berbeda dengan yang digunakan untuk
menjelaskan perilaku binatang. Nah, Parsons ini keberatan dengan prinsip penarikan prinsip pertukaran dari studi Skinner terhadap burung merpati itu. Seperti itu ya. Terus yang kedua, itu ada Parsons mengkritik bahwa prinsip psikologis tidak bisa dimenjelaskan sebuah fakta sosial. Homans gagal menunjukkan bahwa prinsip psikologi bisa diterapkan dalam level masyarakat. Nah, jika pada kritikannya Parsons menganggap bahwa prinsip psikologis Homans ini tidak tidak bisa menjelaskan struktur sosial skala besar, maka Homans pun juga menganggap bahwasanya Parsons belum bisa menjelaskan tentang struktur sosial. Nah, dari kedua argumen yang belum jelas itu, Richter menegaskan bahwa setidaknya uh, sudah ada pertarungan argumen antara paradigma fakta sosial dan paradigma perilaku sosial secara umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya tidak berhenti dari Parsons saja. Kritik terhadap George Homan ini juga datang dari beberapa kalangan sosiolog lainnya yang keberatan pada teori behaviorisme yang mendasari teori exchange Homans ya dari George Homan itu. Nah, salah satunya ini ada George Simmel mengkritik teori pertukaran yang dianggapnya hanya ada atas dasar asumsi yang berlebihan, yang menganggap seakan-akan hubungan sosial selalu melibatkan hubungan pertukaran. Padahal menurut Simmel sendiri hubungan sosial itu beragam sekali, kompleks, dan tidak selalu direduksi ke dalam kepentingan atau alasan pertukaran seperti itu. Nah, kritik lainnya berasal dari Abrahamson yang menganggap bahwa Homan ini mengabaikan pengalaman dalam inner experience aktor dan Jack N. Mitchell ini mengkritik Homans dari reduksionismenya dan kegagalan dalam menjelaskan dinamika kesadaran itu. Menurut Mitchell, teori pertukaran Homans ini memiliki kelemahan dan dapat ditutupi dengan teori-teori yang dikembangkan oleh kalangan paradigma definisi sosial, seperti halnya Goffman dengan teori dramaturgi, dan juga ada Harold Garfinkel dengan teori etnometodologinya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.